Sekarang sadar nggak sih? Kalian jarang banget ngelihat shock yang warnanya hijau di belakang mobil nih. Sekarang ramenya yang warna kuning, putih, bahkan ada yang merah nih. Shock yang dulunya rame, kok sekarang jarang banget terlihat. Timbul pertanyaan nih, emangnya kenapa sih sama Tein ini? Nah, disclaimer dulu ya. Tein ini bukan shock yang jelek. Dari dulu sampai sekarang kualitasnya masih tetap bagus. Sekarang ini ada pergeseran market. Kalau ngomongin produk Tein yang saat ini banyak dipakai, biasanya kita pakai Endura Pro Basic dan Endura Pro Plus. Dan kalau kita ngomong jujur nih, buat yang suka main di kaki-kaki, contohnya di BMID, kita paham karakter tiap shock. YSS dan Provender itu karakternya lebih empuk daripada Tein. Kalau Tein itu sendiri dari dulu memang karakternya dia lebih firm. Sebagian orang yang pakai Tein ini jadi lebih ngerasa kok agak keras ya. Akhirnya muncul stigma nih bahwa kok Tein nggak seenak yang lain. Padahal ini sebenarnya soal karakter. Nah, beda cerita kalau kita geser ke area Jabodetabek dan sekitarnya nih. Di sana jalanannya relatif lebih halus dan banyak pengguna yang lebih fokus ke handling dan stabilitas. Makanya di daerah sana lebih banyak user pengguna dari shockbreaker Tein ini. Karena karakter dari Tein ini yang firm, di sana lebih kepake. Jadi kalau kita ngomong yang sekarang nih, Tein bukan shock jelek, bukan shock yang ketinggalan zaman. Tapi lebih Tein ini cocoknya dipakai untuk siapa dan keperluan apa. Di video kali ini Artian bakal jelasin produk-produk dari Tein ini. Tipe yang pertama nih, shock Tein Endura Pro Basic. Shock pengganti OM, tampilan masih standar tapi rasanya lebih firm. Masuk yang kedua ada shock Endura Pro Plus. Ini versi lebih niat daripada Endura Pro Basic. Dia memiliki fitur unggulan yaitu ada penyetelan rebound. Kemudian kita beralih ke pairnya nih. Ada pair Tein H-Tech, karakternya dia lebih turun sedikit daripada OM-nya. Selanjutnya ada pair Tein S-Tech. Tampilannya lebih turun daripada H-Tech, rasanya lebih sporty. Selanjutnya ada coilover nih. Yang pertama coilover Tein Street Advance Z. Karakter harian aman nyaman, tapi ini lebih firm daripada shock dan pair Tein. Selanjutnya ada coilover Tein Flex Z. Lebih serius dan yang pasti dia support sudah dengan EDFC-nya. Nah, sekarang kita bahas apa sih itu EDFC? EDFC ini sebuah perangkat elektronik yang bisa mengatur rebound dari shock Tein Flex Z. Jadi kalian nggak perlu turun dan memutar-mutar knob ini. Kalian tinggal setting dari layar monitor yang ada pada EDFC ini. Nah, kita masuk ke pembahasan yang lebih detail nih. Yang pertama kita bahas dulu dari Endura Pro Basic. Dari fisiknya, bentuknya 100% sama dengan OM bawaan mobil. Tidak ada drat, tidak ada ulir sehingga tidak bisa disetel tinggi rendahnya. Lanjut dari fungsinya nih. Ini cocok buat kalian yang shock OM-nya sudah rusak. Jadi ini mengembalikan suspensi kalian ke rasa yang sempurna. Shock ini didesain bukan buat ceper dan bukan buat yang suka setting-setting rebound shock. Untuk harganya sendiri ini di range pasaran 5-6,5 juta. Secara harga, dia posisinya di kelas menengah. Untuk karakter berkendaranya sendiri, shock ini lebih empuk, tapi netral. Nggak empuk banget, nggak keras banget. Redamannya lebih halus dan lebih tenang. Shock ini cocok dipakai di penggunaan jalanan dalam kota, aspal sambungan, dan juga polisi tidur. Shock ini tidak cocok buat kalian yang nyari kecepatan tinggi dan agresif di jalan tol. Untuk shock ini lebih ke rasanya balik normal, tapi bukan jadi sporty. Terus keunggulannya shock ini dibanding OM apa sih? Yang pertama, durability-nya dia lebih baik daripada OM. Kemudian secara sealing dan material dia jauh lebih bagus daripada shock OM bawaan mobil. Dan juga shock ini konsistensi redaman lebih baik daripada shock OM bawaan mobil. Untuk shock Endura Pro Basic sekarang lagi banyak dicari nih buat pengganti shock OM yang sudah rusak. Kalau kalian lagi cari shock OM replacement non adjustable dari merek yang lain, biasanya kita bakal muncul dua merek nih. Yang pertama dari Monroe dan yang kedua dari Provender OM series. Monroe itu tipikalnya lebih stiff, lebih keras sedikit daripada OM bawaan mobil. Monroe ini enak juga dipakai di jalanan tiap hari. Rasanya masih oke. Harga di kisaran 2 juta sampai 2,5 juta aja untuk kalian yang mencari shock replacement OM tanpa adjustable.
Sementara Shock Pro Fender OM dia rasanya lebih halus, karakternya lebih cocok dipakai dalam kota aja nih. Dipakai di jalanan luar kota ya masih pede sih, cuman agak kurang aja. Harganya 11-12 sama Monroe, dia kisaran range-nya mulai dari 2,5 sampai 3 jutaan. Di range harga segitu, ini paling best untuk value for money-nya. Cocok buat dipakai tempur harian. Selanjutnya kita bahas Endura Pro Plus yang ada plusnya nih. Kalau kita bandingin secara tampilan dengan yang Endura Pro Basic alias nggak ada plusnya, untuk tampilan kita bilang 99% sama. 1%-nya dia ada tambahan fitur knob alias klik untuk mengatur rebound keras dan empuknya. Kalau secara fungsinya, kalau Endura Pro biasa ini dia fiturnya lebih ke arah untuk menggantikan shock OM yang sudah lemah. Sedangkan kalau yang Endura Pro Plus ini fungsinya untuk menggantikan shock OM tapi lebih enak karena lebih bisa diatur. Bukan untuk handling yang agresif, tapi untuk adaptasi jalan yang berbeda-beda. Untuk range harganya nih, kalau Shock Endura Pro Plus ini kalian di range harga 10-15 jutaan. Untuk karakter berkendaranya sendiri sedikit berbeda. Endura Pro Basic ini lebih cocok dipakai harian dalam kota. Sedangkan Endura Pro Plus dia lebih fleksibel, bisa dipakai di jalanan dalam kota maupun perjalanan luar kota. Oh iya, sekedar mengingatkan, untuk klik adjustable-nya dia 16 klik sehingga lebih banyak untuk penyetelan keinginan rebound dari shock kalian. Nah, kalau kita bandingin dengan shock aftermarket yang lain nih. Yang pertama di seri Pro Fender Basic. Untuk karakter Pro Fender Basic sendiri dia lebih keras dan lebih tangguh. Cocok buat yang pengen rasa lebih nahan dan siap untuk di perjalanan yang berbeda-beda nih. Selanjutnya ada Shock YSS DTG ini umumnya dipilih karena rasanya yang jauh lebih enak daripada OM bawaan mobil. Nah, masuk ke harganya sendiri. Kalau Endura Pro Plus ini di range kisaran harga 10-15 jutaan. Sedangkan Pro Fender Basic dia range harganya mulai dari 6-9 jutaan. Sedangkan Shock YSS DTG ini dia mulai di range harga 7-9 jutaan juga nih. Nggak beda jauh, tinggal sesuaikan dengan budget kalian. Kalau masalah karakter dari ketiga shock ini beda peruntukan. Kalau Endura Pro Plus ini dia lebih cocok dipakai di perjalanan-perjalanan yang beda-beda. Mau harian dalam kota, mau luar kota tol, mau luar kota non-tol, Shocktain Endura Pro Plus ini yang paling cocok buat kalian. Sedangkan kalau Pro Fender Basic Series ini dia lebih cocok di perjalanan dalam kota aja. Dia untuk perjalanan luar kota kurang recommended. Sedangkan kalau YSS DTG dia lebih cocok untuk perjalanan luar kota karena karakternya dia lebih stabil dibandingkan shock-shock lainnya. Kebanyakan owner datang ngeluhin hal yang sama. Mobil masih dipakai harian tapi pengen ceper yang aman dan rapi. Di situ biasanya pilihan jatuh kepada produk Tain lowering kit H-Tech dan juga lowering kit S-Tech. Yang pertama akan kita bahas yaitu pair lowering dari Tain dengan tipe H-Tech. H-Tech ini cocok buat yang pengen mobilnya turun lebih sopan, jadi nggak agresif. Turunnya kisaran 2-3 sentian aja. Tampilan mobil jadi makin kelihatan rapi tapi nggak maksa. Bantingan masih aman, handlingnya lebih naik daripada pair OM bawaan mobil, tapi fokusnya pair ini untuk kenyamanan harian. Sedangkan kalau owner pengen turunnya lebih banyak, lebih agresif, lebih kerasa sporty, Tain S-Tech ini solusinya. Turunnya lebih agresif, body roll sangat jauh berkurang, rasanya kayak naik mobil sport. Masih bisa dipakai harian, tapi rasanya lebih tegas daripada Tain H-Tech. Kalau untuk masalah harga, dua-duanya 11-12. Mulai dari range harga 3,4 jutaan sampai 6,8 jutaan per set. Keduanya bukan termasuk pair coilover, jadi tidak bisa disetel tinggi rendahnya maupun keras empuknya. Pasang sekali langsung dipakai. Fitmentnya sudah fix. Sebagai contoh ya, aku kasih gambaran cepat dibandingkan dengan pair-pair lain. Kalau dibandingkan dengan E-Bug itu dia karakternya turun sedikit, tapi rasanya seperti mobil Eropa. Kemudian ada iSpring. iSpring ini tengah-tengah, fitmentnya pas banget, dewasa banget, harian masih nyaman dan empuk. Yang ketiga ada YSS. Kalau YSS ini dia turunnya yang paling turun, agresif banget, cuman dia lebih stiff. Sementara Tain ini dia ada di tengah-tengah antara ketiga pair tersebut. Tampilannya dapet, handlingnya dapet, naikannya nyamannya pun dapet. Akhirnya semua ini balik lagi ke kebutuhan kalian masing-masing. Mau turun rapi, nyaman, tanpa drama, Tain H-Tech solusinya.
Sedangkan kalau kalian nyari yang turunnya agresif, handling lebih sporty ya kan, Tein Aztec solusinya. Selanjutnya kita bahas nih, Coilover Tein Advance Z. Secara fisik, dia memiliki struktur twin tube untuk peredaman yang jauh lebih smooth. Kemudian dia juga bisa disetel adjustable height. Selanjutnya lagi, dia juga ada fitur untuk settingan keras empuk untuk rebound shocknya. Jadi, untuk Street Advance Z ini, dia bukan cuman lowering kit, tapi udah satu set pair dan juga shocknya. Cuman dia masih memakai top mount atau dudukan atas bawaan mobil. Fungsi utamanya, kalau kalian menggunakan Street Advance Z ini, yang pertama bisa diatur tinggi rendahnya, ceper rendahnya mobil kalian. Mau ceper tampilan atau tinggi standar tapi untuk kenyamanan, bisa semua. Kontrol yang lebih baik, kalian bisa menyesuaikan handling dengan selera kalian dengan sistem pengaturan rebound yang bisa kalian atur sesuai kondisi mobil kalian dan juga jalanan yang akan kalian lewati. Untuk range harganya bervariatif tergantung tipe mobil kalian, tapi berdasarkan bulan Januari 2026 yang dirilis oleh Tein Jepangnya itu sendiri, harga Tein Street Advance Z ini di kisaran harga 17 sampai 23 jutaan aja. Cocok buat kamu yang pengen handling dan kenyamanan yang seimbang. Fitur tambahannya nih, memiliki 26 klik adjustable rebound. Dan yang terakhir, twin tube damper design nih. Oh iya, untuk Street Advance Z ini dia juga sudah support untuk pemasangan EDFC, tapi nggak di semua tipe, hanya di beberapa mobil tertentu saja. Nah, kalau dibandingin dengan coilover aftermarket yang lain nih, artian jelasin secara simple aja nih, perbandingan Tein Advance Z ini dengan beberapa coilover lainnya yang sering ada di DBM-ID. Kalau untuk Profinder coilover series itu ada Queen series, Fit series, dan juga Drift series. Dia karakteristiknya coilover yang semi sporty, jadi rasanya bakal jauh lebih kaku daripada Tein Advance Z. Dengan harga 8-24 jutaan aja untuk coilover Profinder ini, dia cocoknya untuk di kelas sporty mid-range. Dan yang terakhir, dibandingkan dengan YSS coilover ada dua, yaitu Export dan Expert. Kalau untuk YSS Export dan Expert ini dia lebih ke untuk kebutuhan ekstrim. Mau dipakai buat balap, oke. Dipakai buat off-road juga oke. Di range harga 23-30 jutaan aja membuat YSS ini jauh lebih premium di atasnya. Lanjut ke pembahasan berikutnya, seri premium dari Tein, yaitu coilover Tein Flex Z. Dari fisiknya, untuk Tein Flex Z ini dia sudah memakai seri monotube, berbeda dengan seri twin tube. Ditambah lagi untuk beberapa tipe dia sudah include beserta top mount atau dudukan atasnya. Dengan 28 tingkat penyetelan reboundnya, jauh semakin lebar untuk kalian bisa menyetel rebound dari shock kalian. Jadi pengen keras, pengen empuk, pengen tengah-tengah, bisa banget. Untuk Tein Flex Z ini cocok banget buat kalian dipakai di mobil harian yang semi sport ya. Fungsi utamanya, turunkan mobil sesuai selera kalian, responsif saat cornering atau fun drive nyelip-nyelip di tol nih. Dan yang paling penting, Tein Flex Z ini jauh lebih konsisten dari shock OEM bawaan mobil. Untuk kisaran harga, Tein Flex Z ini mulai dari range harga 19 juta sampai 30 jutaan aja, tergantung tipe mobil dan tergantung sellernya juga. Oh ya, untuk masalah harga dia lebih mahal daripada Street Advance Z karena untuk kualitas damper dan juga performanya lebih tinggi daripada Street Advance Z. Untuk karakter berkendara, dia jauh lebih responsif dan juga sporty. Cara handling tajam terutama pada saat di tikungan. Cenderung lebih tegas daripada Street Advance Z. Fitur tambahan, dia ada rate adjustable atau tinggi rendahnya dari sebuah mobil. Ada full length adjustable untuk mengontrol tingkat kekerasan suspensinya. Untuk Tein Flex Z ini dia paling banyak modelnya untuk yang bisa kompatibel dengan EDFC ini. Tapi tetap tidak semua mobil bisa pasang EDFC di Tein Flex Z, tergantung tipe mobil kalian. Dan yang terakhir, build quality-nya jauh lebih premium, lebih berkelas, lebih eksklusif dibandingkan dengan coil
coilover entry level lainnya. Nah, kalau dibandingin dengan coilover yang biasanya kita pasang di DBM ID, ini Artian jelasin perbedaan karakternya nih. Kalau untuk Tain FlexZ sendiri, dia yang sangat sporty, sangat agresif, handling jauh lebih terkontrol. Dengan harga 18-30 jutaan aja nih, tergantung mobil kalian. Kemudian kalau untuk Profender coilover series itu ada Queen series, Fit series, dan juga Drift series. Dia karakteristiknya coilover yang semi sporty. Dengan harga 8-24 jutaan aja untuk coilover Profender ini, dia cocoknya untuk di kelas sporty mid-range. Dan yang terakhir dibandingkan dengan YSS coilover ada dua, yaitu Export dan Expert. Kalau untuk YSS Export dan Expert ini dia lebih untuk kebutuhan ekstrim. Mau dipakai buat balap oke, dipakai buat off-road juga oke. Di range harga 23-30 jutaan aja membuat YSS ini jauh lebih premium di atasnya. Kalau kalian masih pingin pakai shock OEM dipadukan dengan Pertain, entah itu yang S-Tech ataupun H-Tech. Pertain ini dia yang mengatur untuk tinggi rendahnya mobil kalian. Untuk rasa pasti jauh lebih handlingnya terkontrol kalau kalian menggunakan dari peer lowering dari Tain ini. Selanjutnya kita gunakan dari shock Tain Endura Pro dan Endura Pro Plus nih, dipadukan dengan Tain S-Tech maupun H-Tech. Perpaduan ini sangat cocok karena keduanya dari brand Tain, sehingga tidak merubah karakter dari Pertain maupun shock Tain itu sendiri. Jadinya jauh lebih mantap, enak dipakai harian maupun luar kota. Selanjutnya kita bahas kalau kalian menggunakan coilover dari Tain. Enaknya kalian bisa mengatur tinggi rendah dari mobil kalian, keras empuk dari mobil kalian, semuanya all in one banget nih. Jadi kalian bisa ngulik-ngulik sendiri kalian inginnya yang seperti apa. Terus kalau kalian menggunakan shock Tain, digunakan dengan peer lain nih. Untuk tingginya pasti menyesuaikan dari peer itu sendiri. Cuman untuk rasanya, Tain Shockbreaker ini mampu menolong kerasa tidak enakan dari peer yang lain. Yang sering dicari orang nih, coilover FlexZ untuk mobil Innova Zeniq. Sangat laris manis di pasaran. Kenapa sih bisa begitu? Zeniq itu berat, wheelbase-nya dia panjang. Kalau shock kurang nahan, limbungnya jauh lebih kerasa. Di situ FlexZ hadir untuk solusi kalian. Mobil lebih anteng nih di kecepatan 80 ke atas, sehingga kalian lebih pede untuk tancap gas. Dan juga untuk orang-orang nih yang suka Zeniq-nya diceperin, biasanya bakal timbul bunyi-bunyi aneh-aneh karena top mount itu sendiri bawaan Zeniq-nya masih terbuat dari plastik. Sedangkan kalau kalian menggunakan Tain FlexZ ini, dia sudah satu paket beserta top mount yang terbuat dari bahan besi, sehingga tidak akan timbul bunyi-bunyi meskipun dipendekin secara ekstrim. Buat kalian nih yang bingung cara nyetel Tain ini yang enak buat mobil kalian itu gimana? Langsung aja datang ke DBM ID Jalan Gajah nomor 2 Surabaya. Bakal kita settingin sesuai keinginan kalian nih. Nah, beda lagi kalau di mobil-mobil ringan seperti Jazz, Brio, City, dan mobil-mobil kecil lainnya nih. Dia jatuhnya kesannya jauh lebih sporty, handling lebih enak, lebih terkontrol, jadinya jauh lebih mantap, enak dipakai harian maupun luar kota. Sesuaikan budget dengan kebutuhan kalian. Semua produk ada plus minusnya. Karakternya beda, rasanya beda. Kalau budget kalian terbatas dan ingin mobil kalian balik ke performa semula, Shock Endura Pro Basic dan Shock Profender OM Series ataupun Monroe jadi solusinya. Fokusnya nyaman di harian, mobil nggak ceper, jalan kota macet-macetan, polisi tidur, sangat nyaman. Nah, kalau kalian yang pingin masih dipakai daily tapi tetap fleksibel nih, solusinya jatuh ke Endura Pro Plus atau Profender Basic Series atau juga YSS BTG. Karena dia ada fitur adjustable untuk reboundnya, jadi kalian bisa atur nih kekerasan dari shock itu tersebut. Nah, kalau kalian pingin mobilnya jauh lebih ceper tapi budgetnya agak terbatas nih, Pertain H-Tech atau S-Tech dipadukan dengan shock OEM tapi yang sehat ya, itu solusinya. Untuk H-Tech sendiri itu dia turunnya jauh lebih sopan dan lebih nyaman dipakai untuk harian. Sedangkan kalau untuk S-Tech dia turunnya agresif tapi handling jauh lebih proporsional dibandingkan OEM harian.
Jangan berharap empuk OEM kalau kalian memadukannya salah nih. Per itu ngatur keras, empuk, dan ketinggian dari sebuah mobil. Sedangkan shock itu sendiri dia ngeredamin kejutan-kejutan liar. Kalau salah satu di antara per atau shock itu nggak cocok, rasanya bakalan aneh. Kalau kalian mau all-in-one dan atur sesuai selera kalian, coilover pilihan yang sangat tepat untuk kalian. Coilover Street Advance Z cocok buat kalian karena tinggi bisa diatur, keras empuk juga bisa diatur, masih nyaman dipakai daily kalau kalian settingnya bener ya. Kalau kalian prioritas handling dan rasa sporty, Tein Flex Z ini solusinya. Lebih tegas, lebih presisi. Tein itu bukan ketinggalan zaman. Yang berubah itu kebutuhan market. Jadi jangan tanya, Tein bagus apa enggak. Coba tanyanya diganti jadi gini. Tein yang mana, dipakai buat di jalanan mana, sama gaya nyetir yang seperti apa. Kalau kalian pingin mobilnya di setupin yang proper, yang enak sesuai keinginan kalian, entah itu Endura Pro Basic, Endura Pro Plus, atau bahkan coilover sekalipun, bisa langsung aja kalian datang ke DBM ID, Jalan Ngagel Jaya nomor 2 Surabaya. Kita bantu penuhin kepuasanmu.